Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Materinya mengenai hukum kekekalan energi mekanik pada getaran harmonik. Nah, sebagaimana kita ketahui, kemarin kita sudah bisa ini ya, ore-oreannya Pak Jul masih ada, bahwa gaya di dalam sebuah gaya pegas itu dapat disimbolkan sebagai atau dapat dirumuskan sebagai F sama dengan min Kx boleh atau min Ky. Jadi Pak Jul tulis terlebih dahulu F sama dengan min Ky. K dikalikan Y ya maksudnya. Nah, namun di sisi yang lain kita juga mengetahui lewat hukum Newton mengatakan bahwa gaya itu juga bisa dituliskan sebagai M dikalikan A. Nah, kan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa menyamakan kedua persamaan ini menjadi satu. Ya kan? Jadi, M kali A itu sama dengan min K kalikan Y. Seperti ini. Nah, maka selanjutnya kita bisa mensubstitusi dari nilai-nilai sebelumnya yang sudah pernah kita peroleh. Kan seperti itu. Jadi kita bisa mensubstitusi nilai A-nya ini ya dengan persamaan apa? Persamaan yang sebelumnya ya. Di sini A maksimum sama dengan A kali omega kuadrat. Ya. A kali omega kuadrat. Sedemikian hingga kalau Pak Jul masukkan ke dalam persamaannya ya, sedemikian hingga M dikalikan dengan A tadi adalah, Pak Jul tulis dulu di sampingnya di sini ya, A maksimum itu sama dengan min A kali omega kuadrat. Seperti ini. Nah, langsung masuk ke sini, A kali omega kuadrat sama dengan min K kali Y. Nah, ini ada min, kita bisa hilangkan ya. Nah, sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa rumusan dari simpangan ya, simpangan Y itu kan sama dengan A kali sin omega T. Nah, sin omega T kan bisa dianggap 1, berarti Y maksimal sama dengan A. Maka kita bisa mensubstitusi nilai A ini dengan Y. Sedemikian hingga persamaannya ini min hilang ya. Berarti M dikalikan omega kuadrat dikalikan Y sama dengan K kali Y. Ini ada Y, ini ada Y. Berarti kita bisa memperoleh persamaan apa? Bahwa nilai M omega kuadrat itu merupakan nilai K-nya. K sama dengan MW kuadrat. Atau dengan kata lain, konstanta pegasnya itu bisa diperoleh dari massa dikalikan kecepatan sudut kuadratnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti penjabarannya kita bisa mengekstrak atau mengganti untuk nilai masing-masing omeganya ini. Omeganya bisa kita ganti dengan omega sama dengan 2πf ya, seperti ini. Atau kita bisa juga menggantinya dengan omega sama dengan 2pi per T. Seperti ini. Sedemikian hingga kita bisa memperoleh, misalkan ya, berarti kan omega kuadrat atau K per M sama dengan omega kuadrat. K per M sama dengan, kalau kita kuadratkan ya, berarti 4pi kuadrat per T kuadrat. Sedemikian hingga T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat dikalikan M per K. Berarti T sama dengan akar 4pi kuadrat dikalikan M per K. T sama dengan 2pi akar M per K. Nah, ini rumusan yang kita peroleh. Kalau misalkan T-nya ini, berarti kan sama saja kita peroleh hubungan yang kemarin bahwa T itu kan sama dengan 1 per frekuensi. Maka frekuensi kita bisa peroleh dari 1 per T. Frekuensi sama dengan 1 per 2pi akar M per K. Sedemikian hingga F sama dengan 1
per 2pi akar M per akar K. Berarti F sama dengan 1 per 2pi dikalikan dengan akar K per M. Selesai. Berarti kita sudah bisa memperoleh nilai untuk baik periode T besar ya, periode maupun frekuensi. Berikutnya kita bisa menghitung mengenai energi potensial. Energi potensial dirumuskan dari energi potensial getaran harmonik, EP harmonik, itu dituliskan sebagai EP itu sama dengan setengah KY kuadrat. Energi potensial pegas. Nah, dari sini kita bisa, ini dari rumusan ya, rumus dasar kan biasanya kalau F itu kan sama dengan K kali X ya, delta X ya, maka EP sama dengan setengah KF boleh, setengah K delta X kuadrat boleh. Nah, antara ini dengan ini itu sama ya. Kita langsung jabarkan. Energi potensial sama dengan setengah kali K kali Y-nya, sebagaimana kita ketahui rumus dari simpangan. Rumus dari simpangan ini ya, Y sama dengan A sin omega T. Jadi A kali sin omega T dikuadratkan sama dengan, kita bisa memperoleh setengah kali K A kuadrat sinus kuadrat omega T. Seperti ini. Oke, kita save terlebih dahulu. Ini yang pertama, energi energi potensial dari harmonik. Sekarang adalah energi potensial, energi kinetik dari harmonik, gerak harmonik. Energi potensial, energi kinetik itu kan dirumuskan dengan setengah mv kuadrat, ya kan? Setengah mv kuadrat. Maka kita bisa tulis energi kinetik sama dengan setengah kali M kali, kita lihat V-nya ini ya, A kali omega kuadrat, sedemikian hingga kita bisa memperoleh ini yang kita ambil. Jadi A kali omega kosinus omega T dikurung dikuadratkan seperti ini sama dengan setengah kali M A kuadrat kali omega kuadrat kosinus kuadrat omega T. Pak Jul kelompokkan antara M omeganya setengah dikalikan M kali omega kuadrat kali A kuadrat kosinus kuadrat omega T. Nah, ini Pak Jul ganti dengan K ya. Saya ganti dengan K, itu kan jadi hasilnya adalah sama dengan setengah kali K kali A kuadrat kali kosinus kuadrat omega T. Seperti ini. Nah, sekarang kita punya bekal. Kita punya energi potensial, kita punya energi kinetik. Nah, penjumlahan antara energi potensial ditambah dengan energi kinetik itu adalah hasilnya energi mekanik. Jadi, energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik ya. Potensialnya ini, kinetiknya ini, berarti sama dengan tinggal dijumlahkan ini. Nah, ini tinggal dijumlah. Atau nah, seperti ini. Sama saja setengah KA kuadrat sinus kuadrat omega T ditambah setengah KA kuadrat kosinus kuadrat omega T. Sama-sama ada setengah KA kuadrat. Ini setengah KA kuadrat. Kita bisa keluarkan ya. Sedemikian hingga setengah KA kuadrat dikalikan sinus kuadrat A ditambah kosinus kuadrat A. Nah, seperti ini. Sinus kuadrat A ditambah kosinus kuadrat A itu hasilnya adalah 1. Sedemikian hingga kita memperoleh energi mekanik dari sebuah gerak harmonik itu adalah setengah K
kali A kuadrat. Nah, selesai. Oke, gitu ya. Ini untuk masalah energi mekanik ya dari sebuah getaran harmonik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam getaran harmonik pada bandul. Ini yang sekiranya agak susah ya ini. Seperti itu. Kita bisa lanjutkan ya. Ini istri saya WA malah minta dibuatkan akun GoPay buat kebetulan jadi guru penggerak. Aduh, udah sampai setengah perjalanan harus ngekat video itu. Pak Jul itu paling berat ini. Oke, Pak Jul selesaikan dulu mengenai bandul ya. Nanti Pak Jul potong, nanti latihan soalnya pada video yang berbeda. Gitu. Oke. Getaran harmonik pada bandul. Getaran harmonik pada bandul. Nah, Pak Jul ilustrasikan terlebih dahulu. Ini ada L, ini ada X ya. Ini MG, ini MG sin alfa. Nah, seperti ini. Dari persamaan tersebut ya, kita bisa mengetahui dari hukum Newton, maksud saya. Dari hukum Newton kita bisa mengetahui bahwa F sigma F ya, atau sigma F itu kan sama dengan 0, sama dengan ini MG sin alfa ya. Gaya ke atasnya itu kan mesti ada G. Maksud saya F. Berarti kita bisa menulis F dikurangi MG sin alfa sama dengan 0. Ini alfa ya, anggap aja alfa. Berarti kita bisa menulis F sama dengan M kali G sin alfa. F-nya kita tahu bahwa F itu kan sama dengan M kali A. Ya kan? M kali A sama dengan M dikalikan G. Sin alfanya siapa? Sin alfanya adalah ini sin alfa itu sama saja hadapan dibagi miring. Hadapannya siapa? Di sini sin alfanya hadapannya adalah X, miringnya adalah L. Berarti ini tinggal dikalikan L X ya. X dibagi L. Seperti ini. Ini mestinya Y ya, simpangan. Soalnya kan simpangan ya mestinya. Pakai Y saja. Pakai Y. Pakai Y saja. Soalnya simpangan. Nanti kalau X nanti keputar-putar. Soalnya kan kita udah sepakati kalau yang namanya simpangan itu kan pakainya Y. Berarti karena ini kan kesana kan berarti kan menyimpang, simpangan. Berarti kan pakainya Y. Nah, berarti Y per L. Nah, tadi percepatannya kita sudah peroleh. Min A omega kuadrat. Min A omega kuadrat. Sorry. Pak Jul salah ini. Kenapa ini nanti minyak nggak hilang ini. Berarti di sini selain ada MG sin alfa itu ada gaya pemulih besarnya F. Nah, berarti karena dia searah ya, F plus MG sin alfa itu sama dengan 0 ini. Nah, ini berarti min. Ini ada min ya, baru M dikalikan A-nya tadi, min A kali omega kuadrat sama dengan min MG Y per L. Seperti ini. Sedangkan
Ini mana ini tadi? Omega kuadrat ya. M-nya bisa kita ini ada min, hilang minnya. M-nya juga hilang. Berarti masih min A. Minnya udah hilang. Ini ada min, ini ada min. A kali omega kuadrat sama dengan G kali Y per L. Seperti ini. Nah, A-nya itu kan merupakan simpangan maksimum. Kita coba lihat lagi. Ini kalau maksimum, sinus omega T kan dianggap 1. 1 kali A berapa? A. Berarti Y sama dengan A. Ya kan? Maka kita bisa menulis di sini. Y dikalikan omega kuadrat dikalikan G kali Y per L. Y-nya bisa hilang. Omega kuadrat sama dengan G per L. Sedemikian hingga omega itu kan sama dengan akar G per L. Padahal omega bisa kita tulis yang pertama 2πf itu sama dengan akar G per L. Berarti F sama dengan 1/2π kali akar G per L. Itu yang pertama. Yang kedua 2π per T sama dengan akar G per L. Seperti ini. Sedangkan T-nya itu sama dengan 2π akar L per G. Nah, kita sudah temukan dua rumusan mengenai frekuensi maupun periode dari getaran harmonik pada bandul. Gitu ya. Jadi ini tadi diingat, ini adalah gaya pemulihnya. F sama dengan mg sin alfa itu sendiri ya, dari hubungan alfanya. Seperti itu. Jadi ini tadi ada perubahan, kenapa bukan X? Karena apa? Karena kita sudah menyepakati kalau simpangan itu adalah nilainya Y, bukan X. Gitu ya. Saya rasa cukup. Mohon maaf karena ini saya harus membuatkan akun GoPay dulu tapi pakai HP saya. Jadi nanti mengenai evaluasinya atau mengenai latihan soal uji pemahamannya Pak Jul buatkan dalam video yang berbeda. Gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.